الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. طيب, قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. Al-Lail Ibn Katsir wala Sahih Bukhari ya kawan, lupa. Saya membawa kitab. Baik, la bas. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: والشيطان مشتق من البعد على الصحيح، ولهذا يسمون كل من تمرد من جني وإنسي وحيوان شيطانا. Kata beliau Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, asy-syaitan diambil dari kalimat syatana yang maknanya adalah ba'udah. Fasyaitan mushtaqqun min al-bu'd, jauh. Artinya secara bahasa syaitan maknanya adalah jauh, yakni jauh dengan tabiatnya dari tabiat kebanyakan yang sejenisnya. Itu maksudnya syaitan. Kalau binatang dikatakan binatang ini syaitan, artinya ketika jauh dari tabiat jenis binatang yang lainnya. Fana'am, demikian juga jin. Kata beliau Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, oleh karenanya yusammuna kulla man tamarrad, mereka para ulama dan juga bahkan kebiasaan kita pun juga demikian, menamakan setiap orang yang tamarrad, yang tidak mau tunduk, yang tidak mau berbuat baik, yang tidak mau taat, dinamakan syaitan. Entah dari jenis jin, manusia ataupun hewan. Fa asy-syaitan ya ikhwan, alladzi nastafiduhu min hadza barakallahu fikum, yang kita dapat ambil faedah dari sini ya ikhwan, bahwasanya syaitan tidak hanya dari jenis jin, tidak hanya dari kalangan jin, tetapi bisa jadi dari jenis jin, bisa juga dari manusia, bisa juga dari hewan, dari binatang. Karena kalimat syaitan, syatana, itu sendiri diambil dari kalimat ba'udah. Setiap makhluk yang jauh dengan tabiatnya, yang jauh tabiatnya atau yang menyelisihi tabiatnya, tabiat kebanyakan yang sejenisnya, maka itulah syaitan. Tabiat manusia pada asalnya diciptakan dari tanah, dan yang namanya secara tabiat tidak mau berbuat zalim terhadap yang lainnya. Yang namanya tabiat yang normal, dia akan merahmati dirinya sendiri sehingga tidak melumurinya dengan maksiat, tidak melumurinya dengan kezaliman. Tatkala dia menzalimi diri sendiri, inilah namanya syaitan. Karena dia sudah jauh dan dia sudah menyelisihi tabiatnya yang Allah Azza wa Jalla ciptakan atasnya. Demikian juga hayawanat, demikian juga al-jin. Jin juga demikian. Fana'am, di sini diberikan faedah oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala untuk kita semuanya, bahwa syaitan bukan hanya dari jenis jin, tetapi bisa jadi dari jenis jin, dari jenis syaitan manusia, dari jenis hewan, dari jenis binatang. Fana'am, kita melihat juga ada sebagian makhluk atau sebagian binatang yang memang syaitan. Seperti apa ya ikhwan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anjing hitam. Anjing hitam. Dan yang namanya syaitan dari jenis jin bisa aja menyamar dalam bentuk binatang. Bisa menyamar dalam bentuk ular. Bisa menyamar dalam bentuk anjing hitam. Bisa menyamar dalam bentuk harimau atau bahkan dalam bentuk apa saja. Karena memang Allah Azza wa Jalla memberikan kudrah kepada mereka untuk yatakayafun, untuk bisa merubah bentuk. Allah Azza wa Jalla memberikan kemampuan kepada mereka sehingga mereka bisa merubah bentuk.
Makanya kalau kita lihat sebagian orang yang muamalah dengan jin, dengan dukun, syayatin dari jenis jin, manusia tiba-tiba bisa berubah. Bisa berubah bentuk berupa harimau, bisa berubah bentuk berupa naga, karena memang dia sedang kesurupan jin, syaitan dari jenis jin. Allah Azza wa Jalla memberikan kudrah kepada mereka, dan ini tidak lain bukan berarti kelebihan ya ikhwan. Allah Azza wa Jalla memberikan kelebihan kepada kaum jin, di mana mereka bisa berubah bentuk, bisa merubah bentuk tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan merupakan kelebihan dan keutamaan yang ada pada mereka dibandingkan manusia, melainkan kecuali fitnah terhadap manusia. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Sekedar fitnah, ujian terhadap keimanan dan kesabaran umat manusia. Betapa banyak umat manusia yang enggak sabar akhirnya lari kepada yang diistilahkan dengan pesugihan, yang diistilahkan dengan berbagai macam istilahat yang sesungguhnya adalah dukun, yang sesungguhnya adalah kahana, yang sesungguhnya adalah at-ta'amul ma'asyaitan, tetapi yang membuat orang terfitnah karena yang membawa adalah orang yang terkadang rajin salat, fana'am, sehingga terfitnah orang, sehingga terfitnah. Fana'am bukan kelebihan tetapi merupakan ujian bagi manusia itu sendiri, merupakan ujian daripada keimanan. Fahadha huwa ya ikhwan. Dan alhamdulillah Allah Azza wa Jalla tetap melindungi hamba-hambanya yang tidak mau menggunakan ajian-ajian atau ilmu-ilmu batil tersebut. Fahadha huwa ya ikhwan, bahwasanya syaitan terdiri dari 3 jenis ini. Manusia, jin ataupun hewan. Dan manusia atau jenis jin, syaitan dari jenis jin ya ikhwan, di samping mereka bisa berubah bentuk dalam bentuk apa saja, kecuali bentuknya siapa ya ikhwan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani, fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Barang siapa yang melihat saya dalam tidurnya, yakni mimpi ketemu dengan Rasulullah dengan ciri-ciri syama'il Muhammadiyah, dengan syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, maka berarti dia telah melihatku, karena syaitan enggak bisa menyamar. Syaitan tidak bisa menyamar dalam bentuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga syaitan bisa dari jenis jin, bisa berada di mana saja. Bisa berada di mana saja. Dan bisa mendekat kepada kita dalam keadaan kapan saja. Dan tidak ada lain satu-satunya pengusirnya adalah zikrullah azza wa jalla. Dalam hadis Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, tatkala seorang masuk rumah di malam hari kemudian tidak mengucapkan bismillah, atau tidak mengucapkan bismillah, assalamualaikum, syaitan ikut masuk bersama dia dan mengatakan kepada saudara-saudaranya, kepada rekan-rekan dan konco-konconya, wajadtum asya'an wa mabitan. Kalian telah mendapatkan di rumah ini tempat bermalam dan makan malam. Ketika tuan rumah lupa mengucapkan bismillah, assalamualaikum tatkala masuk rumah. Dan tatkala tuan rumah lupa mengucapkan bismillah, hanya mengucapkan assalamualaikum, kata syaitan, wajadtum mabitan wala asya. Kalian telah mendapatkan tempat bermalam di rumah ini, tetapi enggak mendapatkan makan malam. Syaitan minimal, kalaupun kamu bisa meninggalkan sedikit saja, sudah tidak ada masalah. Yang penting aku bisa masuk. Wal'iyadu billah ya ikhwan. Peluang satu-satunya adalah dilawan dengan zikrullah azza wa jal. Dengan zikrullah azza wa jal. Kalau syaitan dari jenis jin, jenis manusia, jenis binatang, kita bisa menghindarinya sekuat kita. Sekarang kalau ada orang yang datang mungkin membisikkan kepada kita, untuk apa kamu sholat? Enggak ada gunanya.
mending cari duit. Mungkin kita bisa langsung hantam mulutnya dengan tangan kita. Langsung berantem bisa. Tetapi syaitan dari jenis jin bukan datang di hadapan kita, di mata kita, tetapi dari hati kita. Membisikkan terus. Wal'iyadu billah. Fana'am, fahadha huwa syaitan ya ikhwan. Qala Allah Ta'ala wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin al-insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan setiap nabi musuh-musuh dari jenis syaitan, dari jenis manusia dan jin, yang saling membisikkan antara satu dengan yang lainnya zukhrufal qawli ghurura, ucapan-ucapan yang indah yang penuh dengan tipuan. Al-wahyu ya ikhwan yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Al-wahyu ya ikhwan di dalam bahasa Arab adalah al-i'lan as-sari' al-khafi. Itu namanya wahyu. Adalah pemberitahuan yang cepat dan samar. Al-i'lan as-sari' al-khafi. Sehingga berarti kalau kita kembalikan ke dalam definisi yang seperti ini ya ikhwan, berarti yang namanya wahyu, kalimat-kalimat wahyu hanya digunakan untuk kebaikan atau bisa digunakan untuk kebaikan dan kejelekan ya ikhwan? Yang namanya wahyu, kalimat wahyu ya ikhwan, yakni hanya dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul melalui malaikat Jibril, atau juga kepada bisa jadi dari syaitan. Kalimat wahyu, fulan dapat wahyu, bisa enggak ya ikhwan? Bisa. Karena yang namanya syaitan atau yang namanya wahyu ya ikhwan tadi sudah kita jelaskan. Di dalam bahasa Arab, kalau kita kembalikan kepada kalimat bahasa Arab, yang namanya wahyu adalah al-i'lan as-sari' al-khafi. Pemberitahuan yang cepat dan samar. Sehingga tidak heran kalau ada orang yang mengaku mendapatkan wahyu. Kalau ada orang yang mengaku mendapatkan wahyu, artinya dia mendapatkan bisikan atau kalimat yang tidak diketahui oleh orang lain, dan sangat cepat kalimat tersebut dia dapatkan. Nggak heran kalau ada orang mengatakan mendapatkan wahyu. Tetapi yang kita tanyakan adalah wahyu dari mana dulu Pak Yai? Itu yang ditanyakan. Jangan heran. Anehnya kadang-kadang sebagian orang percaya aja orang ini dapat wahyu, berarti ini dapat wangsit. Wangsit atau pangsit? Dapat wangsit ini belum tentu. Yang namanya dapat wahyu bukan keutamaan. Bukan keutamaan, lihat. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin al-insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Syaitan dari jenis jin dan jenis manusia ini tadi kerjasama, saling mewahyukan, saling membisikkan, mewahyukan kepada syaitan jin, mewahyukan kepada syaitan manusia ucapan-ucapan yang indah yang penuh dengan tipuan. Jadi gak heran kalau ada orang mengatakan bahwa fulan mengaku mendapatkan wahyu. Katakan, saya juga mendapat wahyu. Karena baru aja saya terbetik dalam hati saya akan safar. Fanam. Yang namanya wahyu ya ikhwan, bisa jadi dari syaitan. Tanyakan, yang kamu maksud ini wahyu dari mana? Wahyu, yalah yang saya maksud ya wahyu dari mana lagi datangnya wahyu kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala? Salah. Yang namanya wahyu belum tentu datang dari Allah. Bisa jadi yang namanya wahyu datang dari syaitan. Mana dalilnya? Dalilnya ayat ini. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Yang namanya wahyu bisa jadi dari syaitan. Kalau kamu mengatakan bahwa kamu mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dianut oleh pemahaman oleh Ahmadiyah, mereka mengatakan bahwa belum tertutup pintu nubuwah, maka ini jelas kufur. Jelas kufur. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum
walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah ayah kalian, melainkan beliau adalah seorang nabi dan rasul dan sebagai penutup mereka. Jadi ditanyakan, wahyu dari mana? Kalau kamu mengatakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mestinya kamu semakin baik, bukan justru tidak salat. Dapat wahyu kok malah enggak salat. Dapat wahyu kok malah jauh dari masjid, malah nyepi aja di kamar, enggak mungkin. Artinya hadza huwa ya khan. Tetapi kalau wahyu dari syaitan banyak. Musailimah dapat wahyu dari syaitan. Aswad al-Ansi dapat wahyu dari syaitan. Dan yang lain-lainnya. Fahadha huwa ya ikhwan. Al-wahyu. Apa tadi ya ikhwan? Al-wahyu. Al-i'lan as-sari' al-khafi. Pemberitahuan yang cepat dan sir. Cepat dan sir. Dan sangat rahasia. Tidak ada satupun yang mengetahuinya. Rasulullah SAW tatkala beliau mendapatkan wahyu, tidak ada satupun yang mengetahui apa yang beliau dapatkan. Hanya saja mereka faham bahwa beliau sedang dapat wahyu. Tiba-tiba mereka tanya, dan Rasulullah kemudian diam tertunduk, keringat, kemeringat. Mereka faham. Yuha ilai. Beliau sedang mendapatkan wahyu. Tetapi untuk mengetahui apa yang mereka diwahyukan oleh Rasulullah SAW, tidak ada satupun yang mengetahui. Kecuali setelah selesai turunnya wahyu, baru kemudian Rasulullah membacakan kepada mereka, baru faham. Fahadha huwal wahyu ya ikhwan. Al-wahyu tidak mesti bermakna baik. Fana'am. Bisa jadi dari syaitan seperti yang di sini. Bisa jadi syaitan, dukun mendapatkan wahyu. Dukun atau yang diistilahkan dengan paranormal, yang sungguhnya lebih tepat para abnormal. Ya, ini kalau kalimat paranormal ini seakan-akan kalau orang yang bukan dukun nggak normal. Yang kasihan presiden. Dukunnya paranormal, presidennya nggak normal. Bupatinya seperti itu. Bupati juga seperti itu nantinya. Gubernur semuanya. Dukunnya dibilang paranormal, presidennya kasihan. Fanam. Dibilang wong pinter. Dibilang orang pinter. Seakan-akan orang yang bukan dukun adalah orang bodoh. Penamaan dukun wong pinter itu benar, artinya pintar ngapusi wong. Pintar nipu orang. Lah bagaimana enggak pintar nipu orang? Dokter sekolah berapa tahun coba? Dokter mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah, ngambil fakultas kedokteran, untuk mendapatkan spesialis harus mengeluarkan puluhan juta bahkan ratusan juta. Perlu ijazah. Perlu ijazah. Perlu perjuangan, ngabiskan uang orang tuanya demi untuk mendapatkan keahliannya tadi itu, spesialis. Sehingga wajar kalau ada pasien daftar, ya Allah, tukang beca kita yang keluar-keluar, penjual keliling ini kemeringat cari uang 20.000, 15.000, dokter tinggal duduk baru nulis saja 90.000 pendaftaran. Masuk, teman ini periksa, ini, resep dokter ini 300.000. Tidak ada 5 menit 500.000. Sekejap mata. Wajar. Sudah sekolah sekian lama, sekian pelama umurnya sekolah. Lah dukun tidur nyenyak, tadinya nggak pernah mandi junub, nggak pernah ini, nggak pernah itu, nggak pernah jaga kebersihan, nggak tahu apa-apa, nggak ini, tadinya kuli, tadinya ini, tiba-tiba mendadak tanpa ijazah, tanpa apa, langsung masuk di koran. Enaknya datang bawa air 1 gelas, 500.000 kalau mau ingin sembuh. Ya pantas kalau dibilang wong pintar. Wong pintar ngapusi. Pintar nipu orang. Fana'am ya ikhwan, fahadha huwa. Syayatin haula. Kalau melihat keadaan yang seperti ini ya ikhwan, kita mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sangat benar-benar
nista kehidupan orang yang tergantung dengan dukun. Nggak punya akal. Kadang-kadang dia doktorandus, profesor, tergantung dengan dukun. Dukunnya apa? Bukannya doktorandus, bukannya profesor, tapi doktor tandus dan kompresor otaknya. Doktorandus, profesor lebih percaya kepada dukun. Aneh. Ya subhanallah ya ikhwan. Fahada huwa, yang jelas haulai syayatin. Dan yang namanya wahyu, demikian ya ikhwan. Para dukun pun juga mendapatkan wahyu. Para tukang sihir juga mendapatkan wahyu dari syaitan. Sebagaimana di ayat ini, Nas'alullah azza wa jal an yuwaffiqal muslimin wa an yubassirahum dinahum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.